Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan suatu kesempatan untuk kita bertemu, berkumpul dalam kita menjalankan aktivitas kita di sekolah kita ini. Tidak lupa juga salawat kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita melakukan suatu kegiatan komunitas belajar. Di dalam komunitas belajar kita ini, kita akan membahas tentang materi digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah ini merupakan suatu program sekolah penggerak yang dimana program sekolah penggerak yang dicanangkan oleh Kemdikbudristek adalah kegiatan digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah ini berkaitan dengan penggunaan berbagai platform digital yang dikembangkan oleh Kemdikbudristek. Ada beberapa platform digital yang sudah dikembangkan oleh Kemdikbudristek dan bisa kita manfaatkan di sekolah kita ini sebagai bentuk untuk meningkatkan taraf pendidikan sekolah kita ini, supaya sekolah kita ini berkembang dan memenuhi standar yang ingin dicapai oleh pemerintah. Salah satunya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengakses platform yang sudah dikembangkan oleh Kemdikbudristek ini, yaitu adalah akun belajar. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah memiliki akun belajar yang aktif saat ini. Saya mencoba untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya tentang macam-macam platform belajar, platform digital yang dikembangkan oleh Kemdikbudristek ini. Yang pertama itu ada akun belajar, kemudian ada akun Merdeka Mengajar, yang ketiga ada aplikasi SIM PKB, yang keempat ada e-rapor, yang kelima ada aplikasi BOS. Ini yang menggunakan Bapak Kepala Sekolah dengan bendahara yang bisa mengaksesnya nanti. Kemudian ada Siplah, kemudian ada RKAS online, dan yang terakhir itu adalah rapor pendidikan. Sekilas saya ingin menjelaskan tentang akun belajar. Mungkin Bapak Ibu langsung kita bisa praktekkan bagaimana cara mengakses platform-platform yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk kita gunakan di sekolah kita. Bapak Ibu kan sudah ada, masing-masing ada Chromebooknya, ada laptopnya di hadapan Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk mengakses semua platform ini. Setidaknya Bapak Ibu mengetahui apa-apa platform yang ada, kemudian cara masuknya, cara loginnya, dan alamat webnya. Bisa Bapak Ibu ya, kita mulai ya.
Kita mulai dari platform yang pertama, itu adalah akun belajar. Bapak Ibu bisa buka melalui Chromebook atau Mozilla, terserah Bapak Ibu mau buka lewat mana, melalui aplikasi apa. Ketika di dalam pencarian, ketika Bapak Ibu sudah membuka Chrome-nya, ketikkan alamatnya belajar.id. Terbuka Bapak Ibu? Belajar.id. Bisa juga dilihat di layar sini alamat webnya, belajar.id. Ya, kalau sudah terbuka Bapak Ibu, akan muncul tampilan seperti di layar ini. Bisa Bapak Ibu lihat di depan. Ada menu cari tahu status akun belajar ID Anda di bawah ini. Saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah mempunyai semua akun belajar. Dan kalau Bapak Ibu ingin mengetahui, mengecek apakah akun belajar kita itu aktif atau tidak, bisa dibuka melalui menu ini. Cari tahu status akun belajar ID Anda di bawah ini. Klik pada pendidik dan tenaga pendidikan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, banyak menu di akun belajar ID ini yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah mencari status akun belajar kita, apakah akun belajar kita itu sudah aktif atau tidak. Tentunya sebelum aktif kita perlu membuat belajar. Menu membuat akun belajar pun itu sudah ada di dalam akun belajar ini, aplikasi akun belajar ini. Nah, seperti di sini ada ajuan untuk membuat akun belajar. Setelah dibuat akun belajarnya, kita membuat akun belajarnya, baru kita aktifkan akun belajar tersebut. Nah, setelah kita aktifkan, kita bisa mengecek kepastian keaktifan akun kita melalui menu di sini. Cari tahu status akun belajar Anda di bawah ini. Setelah aktif, akun belajar ini banyak manfaatnya. Untuk apa saja? Salah satunya bisa digunakan sebagai mengakses rapor pendidikan. Kemudian bisa kita gunakan untuk mengakses aplikasi Merdeka Mengajar. Kemudian kita bisa gunakan juga akun belajar ini sebagai penyimpanan daring. Kemudian membuka kelas daring. Bisa digunakan sebagai akses masuk di Chromebook. Kemudian kita bisa melakukan presentasi daring. Kita bisa membuat formulir daring, dokumen daring, dan kita bisa mengakses SIM PKB, mengolah angka, mengakses Tanya Bos, aplikasi Tanya Bos, kemudian rumah belajar, dan kita bisa mengakses aplikasi Canva. Dengan kita mempunyai akun ID belajar yang aktif, maka kita bisa mendaftar di aplikasi Canva yang pro dengan gratis tanpa membayar. Jadi ini adalah kegunaan apabila kita sudah mengaktifkan akun belajar kita. Ini adalah salah satu platform yang dikembangkan oleh Kemdikbudristek untuk kita manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan kita, tentunya dalam bidang pendidikan. Platform yang kedua itu adalah platform Merdeka Mengajar, atau yang kita kenal, kita singkat dengan PMM, Platform Merdeka Mengajar. Di dalam
platform Merdeka Mengajar ini banyak menu-menu yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Mulai dari kita bisa mengakses modul ajar, kita bisa mencari modul ajar di dalam PMM ini. Kemudian kita bisa mencari TP, ATP, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa melihat video-video inspiratif yang dibuat oleh narasumber-narasumber yang sudah mendapatkan lisensi dari Kemdikbudristek. Dan ada juga menu yang bisa kita manfaatkan untuk mengasah kemampuan kita dengan kita mengadakan membuat karya atau menyelesaikan topik di dalam PMM ini. Mungkin Bapak Ibu sudah semua untuk pernah membuat bukti karya atau aksi nyata, dan bahkan di sekolah ini juga sudah ada beberapa guru yang sudah mendapatkan sertifikat yang sudah menyelesaikan topik-topik di dalam PMM ini. Bukti karya juga yang mengupload video juga sudah dilakukan oleh guru-guru kita. Artinya di sekolah kita ini platform Merdeka Mengajar ini sudah kita jalankan. Pentingnya dari platform yang lainnya yaitu aplikasi SIM PKB. Kalau dulu sebelum ada akun belajar, kita kesulitan untuk membuka SIM PKB kita apabila kita lupa passwordnya. Kalau dulu sebelum ada akun ini, kita harus menghubungi ketua komunitas kita untuk membuka aplikasi SIM PKB. Tetapi kalau sekarang dengan adanya akun belajar, maka kalau kita lupa password, kita cukup menggunakan ID akun belajar kita untuk masuk. Di sini kan ada pilihannya. Kalau masuk melalui yang pertama ini Bapak Ibu masuk di sini, ini menggunakan password yang dikeluarkan oleh ketua komunitas mapel kita. Tetapi kalau kita masuk di sini, kita cukup dengan menggunakan akun belajar ID. Jadi kita tidak perlu bertanya lagi kepada ketua komunitas kita mengenai passwordnya atau meminta reset password ya. Iya, reset ulang password kalau kita lupa password. Ini adalah suatu bentuk kemudahan bagi kita karena sesuai dengan pengalaman, setiap ada keperluan kita di dalam SIM PKB, kita bingung, kita ribut, kita mencari menghubungi ketua komunitas untuk menanyakan atau meminta mereset password kita. Tapi dengan adanya akun belajar, kita sudah tidak perlu melakukan itu lagi. Di dalam SIM PKB ini banyak menu-menu yang bisa kita manfaatkan di situ, terutama untuk guru yang mau sertifikasi, mau mengikuti sertifikasi. Karena di dalam SIM PKB ini ada menu PPG. Jadi SIM PKB ini sangatlah penting bagi kita. Ada menu sekolah penggerak, kemudian ada menu apabila Bapak Ibu ingin menjadi guru penggerak, pengajar praktik, dan lain sebagainya. Apabila Bapak Ibu ingin mengikuti diklat-diklat, semua melalui aplikasi platform SIM PKB. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk platform yang berikutnya itu adalah platform e-rapor. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kurikulum Merdeka ini kita sudah tidak menggunakan yang namanya rapor manual
seperti pada kurikulum sebelumnya. Kita sudah disediakan oleh pemerintah yaitu e-rapor, electronic rapor. Jadi sudah disediakan, tinggal kita mengaksesnya, mendownloadnya di komputer atau laptop kita masing-masing, dan kita bisa mengerjakan rapor tersebut. Itu adalah menu dari platform e-rapor. Jadi kita masuk di sini di web dit.smp.kemdikbud.go.id. Nah, setelah kita masuk, kita bisa mendownload aplikasi e-rapor yang bisa kita manfaatkan untuk mengisi rapor siswa-siswi kita di sekolah ini. Kemudian ada lagi platform yang dikembangkan oleh Kemdikbudristek, yaitu mengenai BOS, mengenai aplikasi BOS di sini. Ya, mungkin kalau ini yang lebih paham nanti Pak KS, karena Pak KS dengan bendahara yang mungkin bisa menjalankan aplikasi ini. Kalau guru mungkin hanya bisa melihat saja. Kita lanjutkan ke aplikasi platform yang berikutnya, yaitu Siplah. Siplah merupakan aplikasi yang disediakan untuk sekolah membeli barang-barang sekan oleh sekolah untuk membeli barang-barang secara online. Gitu ya Pak ya. Kita lanjutkan. Kemudian ada aplikasi platform RKAS secara online. Ini juga nanti yang mengakses kepala sekolah dan bendahara. Kita lanjutkan lagi ke aplikasi selanjutnya. Platform yang berikutnya adalah platform rapor pendidikan. Ya, kita ketahui bahwa di dalam kurikulum Merdeka pemerintah mengadakan yang namanya asesmen nasional. Nah, hasil dari asesmen nasional ini bisa kita lihat di rapor pendidikan sekolah yang ada di platform ini. Jadi setelah anak-anak melaksanakan asesmen nasional, kemudian Kemdikbudristek mengeluarkan hasilnya, dan kita langsung bisa mengaksesnya, bisa mengetahui tentang rapor pendidikan sekolah kita. Akses rapor pendidikan ini bisa diakses oleh semua dewan guru. Seperti yang saya bilang tadi, akun belajar bisa untuk melihat, mengakses platform rapor pendidikan. Jadi kalau saya pelajari di sini untuk rapor pendidikan, saya sudah coba beberapa hari sebelumnya. Dulu saya pikir untuk mengakses rapor pendidikan ini hanya operator atau mungkin kepala sekolah. Ternyata setelah saya pelajari ini platform ini, ternyata saya juga bisa melihat, mengakses, bisa mengetahui hasil dari asesmen anak-anak kita yang dilakukan. Cukup dengan ada menunya di sini, bisa di sini lihat hasil satuan dinas pendidikan Anda. Ya, Bapak Ibu bisa coba juga langsung di laptopnya masing-masing. Apabila ingin mengetahui hasil dari asesmen yang anak-anak kita lakukan di bulan berapa itu ya Pak Jaya? Bulan 9.
Sepertinya sudah keluar ya Pak Jejen ya hasilnya ya? Sepertinya sudah Pak. Nah itu. Jadi Bapak Ibu yang belum mengetahui seperti apa sih hasilnya asesmen yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak kita, nah Bapak Ibu bisa mengaksesnya lewat rapor pendidikan. Ini alamat webnya, Bapak Ibu langsung bisa ketik raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu bisa masuk di situ dengan menggunakan akun belajar Bapak Ibu secara mandiri, dan nanti akan muncul hasil dari asesmen yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ya. Mungkin itu sekilas penjelasan saya mengenai platform rapor pendidikan. Mungkin ada dari Pak KS untuk menambahkan penjelasan mengenai rapor pendidikan ini supaya kita sama-sama semakin jelas tentang apa itu rapor pendidikan. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan penjelasannya. Silakan Pak. Terima kasih. Untuk teman-teman guru semua, untuk rapor pendidikan ini sudah bisa kita akses oleh semua dewan guru. Artinya sudah disampaikan tadi bahwa untuk masuk itu adalah masuk menggunakan akun Adi Belajar. Nah, di dalam rapor pendidikan ini itu sudah dari pihak kementerian yang membuat ini itu sudah dijelaskan bagaimana hasilnya dari setiap indikator ujian itu, bagaimana hasilnya sudah dicapai oleh dalam satuan pendidikan. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah untuk membenahi, karena di dalam rapor pendidikan itu ada petunjuk apa yang harus dibenahi dari nilai-nilai yang sudah ada. Misalnya ada nilai yang rendah, itu sudah ada petunjuknya apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, kita di dalam perencanaan untuk dalam basis perencanaan sekolah ini kita selalu menggunakan juga hasil dari rapor pendidikan dengan mengacu kepada apa yang sudah diterapkan di dalamnya. Salah satunya itu sudah ada petunjuk apa yang harus dibenahi oleh pihak sekolah di dalam meningkatkan hasil rapor pendidikan ini, khususnya untuk nilai-nilai yang masih rendah, yang masih di bawah standar. Jadi ini adalah sangat memudahkan buat kita di dalam hal untuk peningkatan kompetensi siswa. Nah, di dalamnya juga di situ ada iklim sekolah. Di dalam rapor pendidikan itu ada juga iklim sekolah. Bagaimana siswa ini bisa belajar dengan baik dengan lingkungan yang ada di sekolah kita. Ketika itu rendah, maka sudah ada juga rujukan apa yang akan kita lakukan. Dan inilah yang kita akan programkan melalui rapor pendidikan ini yang kita rencanakan di dalam AKAS apa yang kita lakukan untuk tahun ke depannya sebagai bahan untuk perbaikan, untuk meningkatkan rapor pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. Saya kira ini sangat bermanfaat. Nah, mudah-mudahan dengan adanya rapor pendidikan ini yang diakses oleh semua pihak guru dapat melihat sehingga bisa berpikir apa yang harus kita lakukan, baik secara individu maupun secara berkelompok, dan dilakukan secara kolaborasi antara semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Dan ini sudah merupakan kewajiban bagi kita sebagai pimpinan untuk membuat perencanaan berbasis rapor pendidikan ini. Tentunya salah satunya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada dalam satuan pendidikan kita masing-masing. Saya kira hanya ini untuk tambahan. Jadi dengan adanya ini kita semua dewan guru bisa mengakses dan bisa melihat apa yang perlu kita benahi dalam sekolah ini. Saya kira cukup sekian tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak KS yang sudah memberikan penjelasan tambahan mengenai platform rapor pendidikan kita, bahwa hasil dari rapor pendidikan ini bisa digunakan oleh sekolah untuk perbaikan rencana-rencana berikutnya melalui
RKAS Pak ya, melalui RKAS kemudian masuk ke dana BOS. Kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki mutu kualitas sekolah kita ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya, di sini kita sharing ya Bapak Ibu, bukan berarti saya di depan dengan Pak KS juga yang paling pintar, tidak, karena kita adalah komunitas belajar, kita saling berbagi tentang apa yang kita miliki. Banyak kekurangan saya, mungkin lebih banyak kelebihan Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk sharing, untuk memberikan ilmu yang Bapak Ibu miliki mengenai digitalisasi sekolah. Tadi sudah saya bagi mengenai secara garis besar saja, secara umum mengenai digitalisasi sekolah ini. Silakan Bapak Ibu. Pak Made. Oh iya, karena saya ditidur biar saya Ya tak setia dengan Pak Made. silakan. Iya, selamat pagi. Berbahagia untuk kita semua, Pak KS yang saya hormati. Tidak masuk Pak. Ketika terdengar. Kemudian pemateri yang saya hormati pula serta teman sejawat bersama berbahagia. Sebenarnya mengenai digitalisasi ini masih sangat buta sekali. Namun coba saya bertanya, apa yang dijelaskan tadi itu apakah itu termasuk AKAS, BOS, itu masuk dalamnya komunitas belajar kita di sini kan? Ya Pak. Jadi itu harus dikerjakan atau diisi atau dilakukan bagaimana? Misalnya selain bos lah kan bukan kita, bukan guru itu. Itu tadi dijelaskan Pak Kes dengan benar. Seperti misalnya rapor pendidikan ini kan masing-masing guru. Kemudian yang lain ada beberapa komponen itu cara mengerjakannya bagaimana itu? Nah, saya kira itu saja dulu sementara. Terima kasih. Oke, dilanjutkan. Terima kasih Pak Made. Saya kira Pak Made mau menambahkan penjelasan, ternyata Pak Made bertanya. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya bisa menjelaskan pertanyaan dari Pak Made mengenai cara menggunakannya, mungkin Pak ya, penggunaannya mengenai platform-platform yang sudah disediakan oleh pemerintah yang bisa kita manfaatkan di sekolah kita. Secara umum, secara garis besar Pak, RKAS ini yang mengerjakan itu kepala sekolah Pak ya? Bapak kepala sekolah. Jadi guru tidak mengerjakan sesuatu di dalam RKAS ini, tetapi guru bisa memberikan masukan kepada Bapak kepala sekolah dengan tadi itu yang disampaikan oleh Bapak kepala sekolah, dengan melihat rapor pendidikan kita. Jadi setelah kita lihat rapor pendidikan kita, mungkin kita nanti bisa bermusyawarah menentukan langkah-langkah, rencana-rencana apa yang akan kita lakukan di sekolah kita ini untuk perbaikannya. Di rapor pendidikan itu kan sudah bisa kita lihat kekurangan-kekurangan sekolah kita. Dengan adanya kekurangan-kekurangan itu, kita bisa musyawarah dengan kepala sekolah apa-apa yang akan dilakukan, kemudian Bapak kepala sekolah akan bisa membuat RKAS-nya. Begitu mungkin Pak Made. Gitu ya Pak? Iya. Kalau untuk yang lain-lainnya, untuk akun belajar itu kan Pak Made sudah punya akun belajar. Kalau tidak tahu akun belajarnya bisa tanya sama Pak Jejen sebagai operatornya. Karena dulu itu yang mengaktifkan akun belajar kita adalah operator. Nah, tadi saya sampaikan hanya untuk mengecek saja karena kita sudah punya semua akun belajar. Di menu yang pertama tadi mengenai platform akun belajar, saya hanya mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengecek akun belajar kita aktif atau tidak. Saya rasa semua, kalau untuk guru-guru kita di sini sudah aktif semua akun belajarnya.
Ya, dengan akun belajar itu bisa kita masuk ke semua, Pak. Intinya akun belajar, dengan akun belajar kita sudah bisa masuk ke semua platform-platform ini. Mulai dari Merdeka Belajar, SIMPKB, dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah punya akun belajar sudah aktif, kita bisa melihat semua apa yang ada di dalam platform-platform yang sudah disediakan oleh Kemdikbudristek. Ya, kalau tadi ada Pak Mani sebagai perwakilan dari bapak-bapak, sekarang saya minta perwakilan dari ibu-ibu untuk sekilas sajalah menjelaskan mengenai apa yang sudah kita bahas hari ini. Silakan. Artinya dari apa yang ditanyakan tadi sama Pak Mani tentang AKAS ini, tadi saya sudah sampaikan bahwa sebelumnya itu ada rapor pendidikan. Antara rapor pendidikan dengan AKAS ini punya keterkaitan yang sangat erat. Artinya apa? Rencana, kegiatan dan anggaran sekolah ini itu mengacu juga kepada rapor pendidikan. Jadi di dalam perencanaan ini itu seharusnya ya, semua yang ada dalam sekolah itu berkomunikasi untuk melakukan perencanaan apa yang harus kita lakukan. Memang kepala sekolah sebagai penanggung jawab, tetapi dari semua dewan guru ini memberikan usulan apa rencana yang akan kita lakukan dalam 1 tahun. Nah, untuk kaitannya dengan rapor pendidikan tadi, tentunya saya sudah sampaikan juga tadi bahwa dalam rapor pendidikan itu sudah ada rujukan hasil. Kemudian apa di situ jadi prioritas yang harus dibenahi di dalam rapor pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan itu. Nah, di dalam rapor pendidikan, di dalam perencanaan AKAS juga ini selalu berkaitan. Nah, di dalam rapor pendidikan dengan AKAS ini ada yang menggunakan anggaran, ada yang tidak menggunakan anggaran untuk meningkatkan hasil rapor pendidikan kita. Nah, ketika itu menggunakan anggaran, berarti ini berkaitan dengan penggunaan dana BOS. Misalnya, di situ dalam rujukan untuk meningkatkan kompetensi guru, maka kita bisa melaksanakan melalui workshop. Atau misalnya di dalam rujukan rapor pendidikan itu ada yang mengatakan bahwa kita harus kita benahi adalah peningkatan kompetensi guru melalui pembelajaran melalui PME. Ini kan bisa dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran ataupun dengan menggunakan anggaran. Misalnya belajar secara mandiri di PME. Ya, paling kita bermodalkan kepada akses internet melalui di sekolah karena ada jaringan atau di rumah belajar secara mandiri. Tetapi kita juga bisa menggunakan melalui kegiatan workshop, itu menggunakan anggaran. Jadi semua kegiatan di sekolah ini bisa kita bicarakan secara bersama-sama dalam satuan pendidikan. Inilah yang harus kita lakukan di dalam AKAS. Rencana ini kan baru rencana kegiatan, tetapi umumnya di dalam rencana sekarang ini juga itu sudah terbuat juga nanti dalam apa yang seharusnya kita lakukan. Apalagi dalam sekarang dana BOS ini, kita tidak bisa di dalam aturan sekarang ini tidak bisa kita melakukan kegiatan tanpa ada di dalam perencanaan itu. Jadi sekarang serba kepastian itu sudah harus ada. Kita tidak bisa melaksanakan kegiatan di luar apa yang kita rencanakan. Termasuk pertanggungjawaban dana BOS. Kemarin banyak teman-teman yang bolak-balik untuk rekon itu karena persoalan bahasa di dalam laporan itu. Karena bahasa di dalam laporan harus sesuai dengan bahasa yang ada dalam AKAS. Saya kira ini sudah tambahan. Jadi antara satu lapor yang satu yang lainnya itu saling berkaitan. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, bahwa kegiatan komunitas belajar ini hanya menggunakan waktu 1 JP dalam 1 minggunya yang kita laksanakan di sekolah kita. Oleh karena itu, semoga apa yang kita lakukan secara singkat pada hari ini bisa bermanfaat
bagi kita semua, terutama untuk kemajuan sekolah kita. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.